Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Muhammad Syarif, jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Media Digital, Institut Teknologi Bandung. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat bahasa pemrograman C di Microsoft Visual Studio 2010. Ini adalah halaman di mana program Microsoft Visual Studio 2010 dibuka. Saya anggap kita semua sudah bisa membuat project baru di Microsoft Visual Studio 2010 ini karena saya sudah menerangkan pada video yang sebelumnya, yaitu yang di bagian kedua. Untuk itu saya akan menjelaskan aplikasi yang telah saya buat. Ini adalah aplikasi sederhana untuk menghitung nilai ujian mahasiswa. Aplikasi ini terdiri dari beberapa variabel, operator, kontrol flow, fungsi, array, string, dan struct. Pada potongan program yang di atas ini, yaitu include stdio.h, ini fungsinya mengakses library stdio.h yang berfungsi untuk fungsi printf. Kemudian di bawah include stdelete.h ini mengakses library stdelete.h untuk fungsi sistem. Di bawah yaitu include string.h mengakses untuk fungsi. Ini fungsinya mengakses get, yaitu sebagai string input, string ini merupakan susunan dari karakter, dan dengan demikian string ini dapat juga digunakan untuk menyimpan data berupa kata ataupun kalimat. Kemudian di bawah itu ada void n ujian yang isinya ada NUAS, ini itu nilai ujian akhir semester, NUTS nilai ujian tengah semester, tugas nilai tugas, dan NQuiz itu nilai kuis. Ini merupakan deklarasi variabel global yang bertipe data float atau bilangan desimal. Di sini ada struct data, ini adalah structure. Di dalamnya ada variabel integer, kemudian ada name, karakter. Di sini ada karakter name ada dalam kurung 9 ini, deklarasi array, di mana panjang karakter tersebut 8. Ini berupa data string. Ini menggunakan array satu dimensi yang bertipe karakter, dan karakter ini diakhiri dengan 0 sehingga dideklarasikan ukuran array ini 9, berarti maksimum kata yang diakomodasikan terdiri dari 8 karakter. Hal ini dikarenakan array terakhir merupakan karakter 0. Jadi maksimum panjang karakter yaitu ada 8. Sama juga di bawah yaitu nama.
panjang maksimumnya 24, kemudian mata kuliah panjang maksimumnya 38. Dan ini adalah nama tag dari struktur ini. Kemudian ada variabel global bernama n total yang bertipe bilangan desimal atau float, kemudian huruf yang bertipe karakter atau string. Kemudian di sini ada karakter programmer. Ini menggunakan deklarasi array 2 dimensi, di mana panjang baris ada 4, kemudian panjang karakter ada 18, dan di bawah ada deklarasi variabel lokal bertipe ini integer. Kemudian di bawah deklarasi variabel lokal yang bertipe bilangan desimal. Kemudian di sini itu ada printf yang berfungsinya untuk menampilkan nilai array dimensi yang di atas. 0 ini mengambil data isi array yang pertama yaitu Muhammad Sarif, kemudian yang satu D4 DKCMD TB, kemudian yang kedua www.muhammadsarif.com. Kemudian di sini printf itu menampilkan untuk menginputkan data jumlah mahasiswa, sedangkan scan underscore s ini itu fungsi yang menerima atau meminta nilai yang akan dikonversikan ke integer. Di bawah itu ada fungsi perulangan itu berupa for, di mana j sama dengan 1, kemudian j kecil sama dengan jumlah. Maksud jumlah di sini itu ketika program dijalankan berapa jumlah mahasiswa yang ingin diinputkan. Contoh seandainya 2, berarti j kecil sama dengan 2. Kemudian j itu 1 ditambah 1 sampai loopingnya sesuai dengan jumlah mahasiswa yang dimasukkan tadi. Kemudian di sini ada printf masukkan nim, itu menampilkan informasi agar kita masukkan nim. Kemudian di bawah ada gets underscore s itu mahasiswa.nim, ini input string. Begitu juga masukkan nama mahasiswa.nama ini sebagai input string, dan masukkan mata kuliah, masukkan nilai UAS, masukkan nilai UTS, masukkan nilai tugas sama untuk menginputkan data. Kemudian di bawah ada nujian A, B, C, D, ini memberikan nilai pada variabel A, B, C, dan D. Dan di sini memberikan nilai variabel A, B, C, dan D. Kemudian sistem pause ini adalah salah satu fungsi library dari stdlib yang berfungsi untuk ketika program yang kita jalankan sudah selesai, program itu tidak akan tutup secara otomatis, melainkan kita harus menekan salah satu tombol yang ada di keyboard untuk menutup program tersebut. Kemudian return ini nilai balikan dari fungsi main, ini adalah 0. Lanjut di bawah itu ada void nilai ujian. Ini merupakan definisi fungsi nujian sesuai dengan yang variabel global di atas. Kemudian di bawah ada n total, ini adalah nilai total. Ini adalah fungsi perhitungan rumus dari nilai yang kita masukkan tadi. Grade-nya 100, jadi untuk nilai UAS dikali 40%, nilai UTS 30%, nilai tugas 20%, dan nilai kuis 10%.
Kemudian di bawah ada printf. Ini adalah jumlah rata-rata nilai yang kita masukkan di atas tadi. Kemudian totalnya berapa sesuai dengan perhitungan tadi. Dan di bawah ada fungsi control flow, yaitu fungsi logika atau pernyataan, di mana jika nilai total besar sama dengan 85, maka mendapatkan huruf A. Jika nilai total sama dengan 70, mendapatkan nilai B. Jika nilai total besar sama dengan 60, mendapatkan nilai C. Dan jika nilai total besar sama dengan 50, mendapatkan nilai D. Dan jika nilai total kecil dari 50, mendapatkan nilai E. Kemudian di bawah ada juga control flow, itu menggunakan if. Fungsi pernyataan ini, jika total nilai yang di atas tadi besar sama dengan 60, maka hasilnya mahasiswa tersebut lulus. Dan sebaliknya, jika kecil dari 60, maka mahasiswa tersebut dinyatakan gagal. Untuk menjalankan program yang kita buat ini, sebaiknya kita compile dulu untuk melihat apakah masih ada kesalahan atau masih terdapat fungsi-fungsi yang masih error. Kita tekan Ctrl Shift dan B, Ctrl Shift B di keyboard secara bersamaan. Kita lihat dijalankan, sukses, tidak ada gagal. Setelah itu kita jalankan program yang kita buat ini dengan tekan Ctrl F5 di keyboard. Ini adalah tampilan hasil dari program yang kita buat, yaitu kita masukkan jumlah mahasiswa yang kita ingin inputkan. Contoh ini saya buat jumlah mahasiswanya 2. Kemudian masukkan NIM. Kemudian masukkan nama mahasiswa. Masukkan mata kuliah. Kemudian masukkan nilai UAS. Masukkan UTS. Masukkan nilai tugas. Masukkan nilai kuis. Jadi setelah kita masukkan nilai UAS, UTS, tugas, dan kuis, maka nilai tadi dijumlahkan sesuai dengan rumus yang telah kita buat tadi, sehingga mendapatkan nilai rata 87,70 dan mendapatkan indeks nilai mahasiswa A, dan mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Kemudian kita lanjut ke data mahasiswa yang kedua, masukkan NIM. Nama mahasiswa, mata kuliah, nilai UAS, UTS, nilai tugas, kuis. Data mahasiswa yang kedua ini rata-rata nilainya 86,70 dan indeks nilai mahasiswa A, dan mahasiswa tersebut dinyatakan lulus. Ini adalah program data mahasiswa yang berjumlah 2 orang, karena jumlah mahasiswa yang kita masukkan ada 2, sehingga program akan menampilkan jumlah mahasiswa 2 tersebut. Inilah sedikit penjelasan dari program yang telah saya buat, yaitu aplikasi sederhana menghitung nilai ujian mahasiswa yang terdiri dari beberapa variabel, operator, control flow, fungsi, array, dan string, dan structure. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.